saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Besar Risiko Sesumbar, dengan dasar firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal 11 ayat 5. 1 Tawarikh 11 ayat 5. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah yang dimaksud dengan sesumbar itu? Ya, sesumbar adalah bercakap besar atau berkata sombong tentang sesuatu yang biasanya didasarkan atas keyakinan diri yang berlebihan terhadap kelebihan atau kekuatan atau kehebatan yang dimiliki oleh orang yang mengucapkannya. Di dalam masa pandemi COVID-19 yang mendunia ini, masih saja ada orang-orang yang sesumbar bahwa diri mereka itu kebal terhadap virus corona. Walaupun sudah tidak sedikit orang yang sakit berat bahkan meninggal dunia akibat virus corona itu, mereka yakin bahwa mereka itu tidak akan terjangkiti oleh virus tersebut. Karena keyakinannya itu, mereka mengabaikan atau bahkan melawan protokol kesehatan. Tidak mau sedikit memakai masker, tidak mau menjaga jarak aman dengan orang-orang lain, sengaja tidak menjauhi kerumunan orang, bahkan ada juga yang sengaja melawan para penegak protokol kesehatan. Dan ada juga yang bahkan meyakini Tuhan masih melindungi mereka. Namun pada kenyataannya, saudara sekalian, tidak sedikit dari antara mereka yang sesumbar tadi, yang pada akhirnya menjadi pasien positif COVID-19, yang mengalami kondisi sakit yang sangat parah dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan ada juga yang pada akhirnya meninggal dunia. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab juga ada catatan kisah tentang orang-orang yang sesumbar? Dan salah satunya terdapat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 11 ayat 5, yang kisahnya juga dicatat secara lebih lengkap di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 6 hingga 7 demikian. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudara sekalian, sebelum kota Yerusalem itu direbut oleh Raja Daud dan pasukan tentaranya, kota itu didiami oleh orang-orang Yebus, yang merupakan salah satu dari 7 suku orang Kanaan. Orang-orang Yebus yang diceritakan di dalam catatan Alkitab ini sesumbar bahwa Raja Daud dan pasukan tentaranya itu tidak akan mampu masuk ke kota Yerusalem untuk mendudukinya. Bahkan di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 6 ini dicatat bahwa orang-orang Yebus itu berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang sanggup mengusir Daud dan pasukannya. Orang-orang Yebus itu menganggap bahwa mereka tidak perlu mempekerjakan prajurit yang sehat dan kuat untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Daud dan pasukannya itu. Orang-orang buta dan orang-orang timpang sudah dianggap cukup oleh orang-orang Yebus itu untuk mempertahankan kota mereka, bahkan mengusir Daud dan pasukannya itu. Saudara sekalian, sesumbarnya orang-orang Yebus tadi disebabkan oleh karena keyakinan diri mereka yang berlebihan atas keunggulan alami kota Yerusalem yang mereka tempati itu. Kota Yerusalem itu berada di atas sebuah punggung bukit yang tinggi dan dikelilingi oleh lembah yang dalam dan curam di 3 sisi yang berbeda dari kota itu. Dengan demikian, kota yang terletak sekitar 722 meter di atas permukaan laut itu merupakan sebuah benteng alami karena sangat terlindung dengan jurang terjal di sekeliling kota itu. Selain itu, kota itu juga dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi. Orang-orang Yebus pada waktu itu
meyakini kekuatan benteng kota mereka yang mereka anggap begitu tak tertembus dan tak terkalahkan, sehingga orang-orang buta dan orang-orang timpang dipandang oleh mereka cukup untuk mempertahankan dan melindungi kota mereka dari penyerang yang paling kuat sekalipun. Dan bisa jadi ada kemungkinan orang-orang Yebus itu menyuruh sejumlah orang buta dan orang timpang untuk tampil di atas tembok benteng kota Yerusalem itu untuk menghina Daud dan anak buahnya. Keyakinan diri yang berlebihan atas posisi dan pertahanan kota itu membuat orang-orang Yebus bercakap besar atau sesumbar atas kekuatan mereka, sekaligus mengejek dan menantang Daud dan pasukannya. Namun pada akhirnya, saudara sekalian, Raja Daud dan anak buahnya mampu merebut kota itu, mengubah kecongkakan orang-orang Yebus itu menjadi kekalahan. Ejekan mereka berubah menjadi tangisan. Saudara sekalian, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mendapatkan pelajaran tentang besarnya risiko sesumbar. Dan sudah sepatutnya lah kita menjauhkan diri dari tindakan bercakap besar atau berkata sombong itu. Bahkan sekalipun kita dikaruniai oleh Tuhan sesuatu yang lebih daripada orang-orang lain, entah itu kemampuan atau kekuatan atau kekuasaan atau kekayaan atau kepandaian atau hal lain apapun itu, kita harus tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Selain itu, juga di dalam kehidupan rohani dan moral kita, kita juga sepatutnya menjauhkan diri dari sesumbar. Sebab di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 12 ada tertulis, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah masing-masing kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami menjauhkan diri kami dari tindakan sesumbar. Apapun yang ada pada diri kami, semua hanyalah anugerah Tuhan. Dan kiranya kami terus-menerus hidup rendah hati di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.